Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Semua sehat kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan begitu semua. Kita semuanya diberi oleh Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kali ini saya akan menyampaikan materi SKI kelas 4. Pada bab pertama ini tentang dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pengertian dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah adalah mengajak orang lain kepada ajaran Allah. Ini dilakukan Kanjeng Nabi kepada bangsa Arab, khususnya suku Quraisy, yang saat itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Arab saat itu disebut masyarakat jahiliyah karena menganut ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka menyembah berhala, minuman khamr atau minuman keras, berzina, memperbudak manusia, dan lain-lain. Dakwah Kanjeng Nabi berlangsung selama 13 tahun di Makkah. Sejak Kanjeng Nabi diangkat Rasul oleh Allah tahun 610 Masehi hingga hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi. Yang kedua, perintah Allah kepada Kanjeng Nabi untuk berdakwah. Kanjeng Nabi setelah diangkat oleh Allah sebagai Rasul umur 40 tahun, ditandai dengan turunnya malaikat Jibril yang membawa wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira. Turunnya Al-Quran, ayat tersebut bisa dinamai dengan nuzul Quran. Kemudian turun lagi surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang berisi perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyiarkan agama Islam kepada umat manusia. Berikutnya Kanjeng Nabi mendapat gelar Al-Amin. Ketika Kanjeng Nabi berusia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW dan kafir orang Quraisy memperbaiki Ka'bah. Para pemimpin suku Quraisy berdebat tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya mereka sepakat yang meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang pertama kali esok hari memasuki Ka'bah. Nah, saat itu ternyata Kanjeng Nabi datang lebih awal. Walaupun Kanjeng Nabi berhak menempatkan Hajar Aswad, beliau tetap mengajak para pemimpin tersebut untuk bersama-sama meletakkan Hajar Aswad tersebut. Dengan peristiwa tersebut, akhirnya Kanjeng Nabi mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Materi dakwah Kanjeng Nabi di kota Makkah. Yang pertama adalah ajakan mengesahkan Allah, ajakan tauhid. Kanjeng Nabi mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan melarang menyembah berhala. Terutama saat itu yang dikenal berhalanya adalah bernama Lata, Uzza, dan Manat. Yang kedua, ajakan percaya hari kiamat. Penduduk Mekah sekitarnya awalnya tidak percaya. Kemudian Kanjeng Nabi mengajak mempercayai dengan adanya hari kiamat dan hari akhir kehidupan di bumi, dan mempercayai adanya balasan Allah di hari akhir berupa surga bagi yang berbuat baik dan neraka bagi yang berbuat aneka keburukan. Ketiga, ajakan menghormati hak manusia. Ajakan menghormati kaum perempuan. Kaum perempuan pada masa itu sangat rendah derajatnya.
setiap bayi yang baru lahir langsung dibunuh, dianggap tidak berguna. Untuk itu Kanjeng Nabi menyeru kepada semuanya, derajat manusia di sisi Allah adalah sama, tergantung amal yang diperbuat manusia dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, ajakan membebaskan perbudakan. Perbudakan dilakukan oleh orang yang kaya terhadap orang yang miskin, memilukan hati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para budak tidak kuasa menolak perintah dari majikannya, kekejaman tuannya. Untuk itu Kanjeng Nabi menyeru dan menghormati manusia untuk menghindari perbudakan yang bertentangan dengan kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Cara dakwah berikutnya yang dilaksanakan oleh Rasulullah pertama adalah dengan cara rahasia. Dakwah rahasia ini dilakukan secara diam-diam. Pertama ditujukan terbatas pada keluarga terdekat dan beberapa penduduk Mekah yang simpati pada keluhuran Kanjeng Nabi Muhammad. Ini berlangsung selama 3 tahunan. As-sabiqunal awwalun, kelompok yang pertama memeluk agama Islam adalah dari kalangan keluarga Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah. Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupu Rasul. Zaid bin Haris, anak angkatnya. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah. Dan Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah ketika masih kecil. Abu Bakar berdakwah dengan kawan dekatnya, antara lain yang menyatakan diri masuk Islam adalah Abdul Amar dari Bani Zuhra, Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Berikutnya Kanjeng Nabi berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dilakukan oleh Allah secara langsung, menyeru kepada penduduk kota Mekah dan sekitarnya. Dakwah ini dimulai tahun keempat kenabian. Tahapan dakwah secara terang-terangan ini pertama mengundang kaum kerabat keturunan Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar mau masuk Islam. Yang kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Makkah untuk berkumpul di Bukit Safa. Pemeluk Islam pada masa dakwah terang-terangan ini, periode terang-terangan ini yang menyatakan diri masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abu Thalib, itu adalah paman Kanjeng Nabi sendiri. Umar bin Khattab, dan dari luar kota Mekah yang menyatakan diri masuk Islam adalah Abu Dzar al-Ghifari, tokoh dari kaum Ghifar. Tufail bin Amr bin Ad-Dausi, penyair kaum Daus. Selain itu, Kanjeng Nabi juga diterima oleh kelompok orang dari Yasrib atau Madinah yang sedang berziarah ke Ka'bah dalam 3 gelombang. Gelombang pertama tahun 620 Masehi, masuk Islam dari suku Aus dan Khazraj sebanyak 6 orang. Gelombang kedua sebanyak 12 orang. Gelombang ketiga lebih banyak lagi dan menghasilkan Baitul Aqabah tahun 622. Lebih banyak lagi dan menghasilkan pernyataan umat Islam Yasrib Madinah, mereka akan melindungi dan membela Rasulullah serta memohon kepada Rasulullah untuk dan pengikutnya agar berhijrah ke Yasrib ataupun Madinah.
tantangan dakwah Rasulullah tidak hanya itu, akan tapi akan berikutnya bagaimana akan saya terangkan di waktu yang akan datang. Demikian anak-anakku sekalian, sekilas apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan berguna bagi kamu semuanya. Kali ini saya tidak memberikan tugas, silahkan dibaca aja dalam kitabmu mulai halaman 3 sampai halaman 7. Berikutnya yang akan saya jelaskan waktu akan datang tentang tantangan dakwah Rasulullah di kota Makkah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.